Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada kita di bulan suci, bulan mulia, bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah terus berikan kesehatan kepada kita sampai akhir Ramadan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa, ibadah-ibadah lainnya baik yang sunnah yang wajib dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, tentunya kita ingin menjalankan puasa dengan penuh kekhusyuan. Kita jalankan yang wajib maupun yang sunnah. Nah, maka semua itu sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik dengan ucapannya maupun dengan perbuatannya. Maka untuk kesempurnaan ibadah puasa kita, di malam hari kita sudah meniatkan diri untuk puasa esok harinya. Cukup hati kita mengatakan bahwa aku niat puasa esok sebagai kewajiban, atau niat puasa Ramadan besok sebagai kewajiban karena Allah Ta'ala. Itu intinya di dalam hati. Kalaupun pamannya mau diucapkan dengan lisan, boleh yang biasa di beberapa masjid mengucapkan secara berjamaah, pamannya seperti ini. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala, yang artinya aku niat berpuasa esok hari pada bulan Ramadan sebagai kewajiban karena Ta'ala. Nah, tetapi tidak cukup hanya diucapkan dengan lisan saja, harus diniatkan di dalam hati masing-masing. Artinya hatinya berbicara, artinya berbisik untuk melaksanakan puasa esok hari. Kemudian disunatkan kita di malam hari itu sebelum subuh disunatkan memakan santapan sahur, entah itu nasi sebagai makanan pokok kita, atau umpamanya korma atau apapun yang kira-kira bisa menguatkan fisik kita di siang hari, tidak terlalu melelahkan kita untuk menjalankan ibadah. Dan ini hukumnya sunat. Artinya Nabi sangat menganjurkan kepada kita, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Silahkan santaplah makanan sahur, sebab dalam menyantap makanan sahur itu terdapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa kita menyantap sahur? Sebetulnya kita di Indonesia ini khususnya diberikan waktu ataupun punya waktu yang sudah ditetapkan sebelum subuh. Artinya kita menyantap sahur atau waktu menyantap sahur sebelum dari jam 2, jam 3, terserah jam berapa saja. Yang penting sebelum subuh itu sudah kita stop, sudah kita hentikan makan minum kita. Maka di Indonesia ini khususnya kita kenal dengan istilah imsak. Imsak itu sebetulnya ibarat di jalanan itu lampu kuning. Ya, jadi masih boleh kita makan, masih boleh kita minum, tapi sudah harus berhati-hati. Khawatir kalau kita tidak memperhatikan tanda waktu di rumah kita, maka khawatir kita sedang minum, sedang makan, ternyata sudah masuk waktu subuh, sehingga ini membahayakan puasa kita. Ya. Kalau umpamanya kita menganggap masih malam, lalu kita makan minum, ternyata pertengahan makan kita, pertengahan minum kita azan, kita dengar azan subuh, maka berarti puasa kita hari itu menjadi batal. Ya. Walaupun tidak dosa insya Allah, tapi puasa hari itu kita menjadi batal. Artinya tidak sah puasa kita hari itu, tapi tetap wajib berlaku seperti orang yang puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai maghrib ataupun sampai terbenam matahari. Jadi kalau kita mau sahur ya, umpamanya subuh jam 4.30 umpamanya, maka jam 4.20 kita harusnya sudah selesai dari makan dan minum ya, tinggal kita membersihkan gigi atau menggosok gigi kita, atau mungkin ada perlu minum 1-2 gelas, silahkan saja, masih ada waktu sebetulnya. Cuma jangan sampai masuk waktu subuh kita masih mengunyah makanan atau masih menelan minuman. Kemudian sampai mulai subuh itu, dari subuh itu kita sudah mulai menjalankan ibadah puasa. Artinya waktu subuh itu masuklah waktu di mana kita sudah tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum dan sebagainya ya. Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa kita.
mulai masuk waktu subuh. Alhamdulillah kita ini di lingkungan yang bisa mendengar suara azan di masjid, bahkan ya, di televisi dikumandangkan azan subuh dan juga diinformasikan tanda waktu imsak ya. Dan ini memang sih menurut sebagian orang imsak itu masih justru imsak itu waktu makan minum ya. Sebetulnya kalau kita mau perhatikan tanda waktu tersebut, imsak itu bagaikan lampu kuning di jalanan ya, traffic light ya. Bahwa ketika lampu sudah kuning kita memang masih boleh ya berjalan. Cuma jalannya itu sudah memperhatikan bahwa sebentar lagi akan menyala, akan hidup lampu merahnya. Demikian pula waktu imsak. Ya. Imsak itu menandakan bahwa sebentar lagi masuk waktu subuh, maka kita sudah harus hati-hati. Untuk ihtiyat kita, kehati-hatian kita, sebaiknya waktu imsak itu kita sudah menyelesaikan makan minum, hanya tinggal mungkin ada 1 teguk, 2 teguk meminum air untuk mulai masuk waktu puasa. Nah, kemudian sebelum masuk waktu subuh sebaiknya kita sudah membersihkan sisa-sisa makan dari mulut kita atau dari selipan-selipan gigi kita, sehingga begitu masuk waktu subuh tidak ada lagi sisa makanan di mulut kita dan kita terasa nyaman. Nah, apa yang harus kita jaga sepanjang siang selama puasa dari subuh sampai terbenam matahari? Kita harus menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang akan membatalkan puasa kita. Apa kira-kira perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan puasa kita? Perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa kita adalah, pertama, masuknya sesuatu sekalipun sedikit atau kecil, termasuk asap rokok, ke dalam rongga badan dengan sengaja. Artinya, kalau umpamanya ada sesuatu yang nyelip di gigi kita, kemudian sengaja kita telan, nah itu yang membatalkan puasa kita ya. Kecuali kalau memang refleks ya, tanpa sengaja, umpamanya dia sedang berbicara, sedang baca Quran atau sedang sholat, tiba-tiba ada sesuatu yang keluar dari selipan giginya, kemudian langsung tertelan tanpa dia sengaja, itu insya Allah tidak membatalkan puasanya. Oleh karena itu, maka tadi disampaikan sebelum subuh kita sudah membersihkan gigi kita dari sisa-sisa makanan yang mungkin dikhawatirkan nanti akan tertelan atau mengganggu kita. Yang kedua, membatalkan puasa kalau kita sengaja muntah. Ya. Sengaja muntah itu bagaimana? Umpamanya dia merasa perutnya agak mual, padahal tidak terlalu terdesak untuk muntah, ya. Tapi mungkin dia ingin mendapatkan kenyamanan dari rasa mualnya itu. Langsung dia keluarkan, dengan cara dikorek-korek atau dengan cara dia menghirup sesuatu sehingga muntah. Nah, ini yang tidak boleh, muntah dengan sengaja. Tapi kalau muntah tanpa sengaja, umpamanya tiba-tiba dia mencium bau sesuatu yang buat hidungnya tidak nyaman, ya, sehingga tiba-tiba saja muntah. Nah, ini tidak sengaja, tidak batal puasanya. Atau umpamanya dia sedang dalam perjalanan, ya. Kemudian di dalam perjalanan tersebut dia mabuk ya, mabuk kemudian muntah tanpa dia sengaja. Nah, ini tidak membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa kalau dia sengaja artinya dia melakukan sesuatu baik dengan mengoreknya atau dengan mencium sesuatu sehingga muntah, keluar muntahnya dengan disengaja. Demikian pula yang membatalkan puasa itu perbuatan pergaulan suami istri. Nah, ini tentunya bukan hanya membatalkan puasa. Bila seseorang menyadari bahwa dia sedang puasa, kemudian dia lakukan persetubuhan, maka bukan hanya puasanya batal, tetapi dia harus membayar kifarat atau kafarah. Kafarah dalam bahasa kita mungkin istilahnya denda. Denda ini harus dilakukan secara berurutan. Yang pertama, dia harus memerdekakan seorang budak. Tetapi saat ini sudah tidak lagi hamba sahaya, dia lagi budak, maka itu kita abaikan. Tinggal bukan pilihannya, tinggal 2 perkara yang dilakukan. Pertama dia harus puasa syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Nah, 2 bulan artinya ini dia mulai puasa dari hari A umpamanya, terus
hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai 60 hari jumlahnya, maka itu cara pembayaran kafarahnya atau dendanya. Nah, yang dimaksud dengan berturut-turut ini nggak boleh putus ya. Umpamanya dia mulai puasa tanggal 10 ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sampai akhir bulan bagus jalan normal. Kemudian mulai lagi bulan kedua ya, dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5 menjelang hari umpamanya di hari ke-50 ternyata putus puasanya atau batal puasanya, maka ini disebut tidak mutatabi'ain, tidak berturut-turut, ada putusnya, ada jedahnya. Maka kalau itu terjadi, ulang lagi dari awal. Nah, ini tentunya cukup memberatkan ya, mutatabi'ain ini. Kalau umpamanya ada orang yang sudah menjalankan puasa 2 bulan berturut tapi kemudian terputus di pertengahan jalan entah karena sakit atau lainnya, berarti dia mungkin merasa tidak kuat, tidak mampu untuk puasa 2 bulan berturut. Nah, baru setelah itu dia boleh mengganti ataupun membayar kafarahnya dengan memberi makan kepada 60 fakir miskin. 60 fakir miskin ini artinya dia masing-masing satu orang diberikan fidyah, satu fidyah. Fidyah itu isinya 1 liter beras atau persis 0,8 liter beras, kita genapkan 1 liter. Kemudian kita isi beras itu dengan, atau kita sertai beras itu dengan lauk pauk yang biasa kita makan, umpamanya yang sederhana atau yang biasa-biasa saja ya, umpamanya 1 kaleng ikan ya, yang kita sebut sarden ya. Kemudian ada minyak goreng 1 gelas ya, ada minyak goreng gelas nih, menarik kan. Ada kecap 1 saset ya, kemudian ada apa lagi ya, ada telur umpamanya, sehingga bila makanan itu diolah menjadi sebuah jamuan yang bisa disantap oleh fakir miskin, bukan hanya seorang, mungkin bisa berdua atau bertiga, satu keluarga disantap. Nah, itu namanya 1 fidyah ya. Nah, ini disiapkan 60 fidyah. 60 fidyah disiapkan dan disebarkan kepada 60 fakir miskin ya. Nah, ini juga sebagai pengganti apabila tidak sanggup berpuasa 2 bulan lamanya. Kemudian yang selanjutnya akan membatalkan puasa apabila seseorang dengan sengaja mengeluarkan cairan maninya ya. Ya, dengan sengaja, entah dia dengan menggunakan tangannya atau dia menghayalkan sesuatu sehingga keluar cairan maninya. Tetapi tidak membatalkan puasa manakala dia sedang tidur lalu mimpi basah, itu tidak membatalkan puasanya. Demikian pula mengalami haid dan nifas khusus bagi wanita. Apabila dia pertengahan puasa dia mengalami haid, berarti puasa tersebut batal ya. Puasa tersebut tidak bisa dilanjutkan hari itu puasanya sampai dia selesai dari haidnya. Demikian pula nifas ya. Nifas karena dia melahirkan atau karena keguguran, maka selama periode nifasnya itu dia tidak boleh berpuasa. Atau mengalami sakit gila, terganggu jiwanya sehingga sakit gila, maka sekalipun tidak sepanjang siang gilanya, maka itu membatalkan puasanya. Pingsan juga membatalkan puasa apabila berlangsung pingsannya sepanjang siang ya. Umpamanya dari subuh sampai maghrib dia pingsan, maka tidak sah puasanya. Tapi manakala pingsannya sebagian, maka sah puasanya ya. Mabuk yang disengaja apabila berlangsung sepanjang siang ya. Seseorang yang mabuk umpamanya dia minum obat ya. Kemudian mengalami mabuk ya. Nah, mabuknya sepanjang siang, maka ini juga membatalkan puasa di hari itu ya. Atau yang ke-9, murtad itu artinya keluar dari agama Islam, maka itu membatalkan puasa, wal'iyadzubillah. Jamaah yang dirahmati Allah, perkara-perkara ini bisa membatalkan seseorang yang sedang puasa. Barangkali berkaitan dengan haid dan dengan keluar mani, ada orang-orang yang sebagian bertanya, apabila umpamanya suami istri melakukan pergaulan di malam hari, lalu kapan harus dia mandinya? Nah, yang terbaik adalah mandinya sebelum masuk waktu subuh. Dia mandi hadas besar, nah itu
lebih baik buat dia. Tapi kalaupun dia mandi setelah azan subuh, juga sah puasanya hari itu. Nah, demikian pula wanita yang haid, umpamanya malam ini dia selesai haidnya, sudah bersih, sudah tidak ada keluar lagi darahnya, maka berarti malam itu dia haid. Nah, silahkan bagi ibu seperti ini, niatkan puasa untuk esok hari, menyantap sahur, kemudian mulai puasanya. Nah, kapan mandi haidnya? Mandi haidnya sama tadi, boleh, ataupun yang baik, yang terbaik adalah dia mandinya sebelum masuk waktu subuh. Tapi kalaupun dia mandi setelah azan subuh, sah juga puasanya hari itu, ya. Karena dia sudah selesai haidnya dari malam hari, tetapi dia baru mandi setelah azan subuh, maka puasa hari itu dinyatakan atau dianggap sah yang dijalankan pada hari itu, walaupun mandinya setelah azan subuh. Jamaah yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.